Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli-soliha. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Hari ini Ustazah akan menerangkan rangkuman subtema 3 tema 4. Mohon disimak baik-baik ya anak-anak. Materi yang pertama adalah PPKN. Kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak. Ustazah ingatkan kembali ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah menjalankan hak. Dalam bermain, kita mempunyai kewajiban dan hak yang harus kita lakukan anak-anak. Contoh kewajibannya adalah mengikuti aturan bermain yang ada dalam permainan tersebut. Kemudian hak yang kita dapatkan adalah kita dapat menggunakan alat permainan yang ada. Kemudian kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, ini adalah kewajiban membantu orang tua, menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati pendapat semua anggota keluarga merupakan kewajiban dari seorang anak. Nah, kemudian untuk mendapatkan haknya, anak-anak harus menjalankan kewajiban anak-anak. Kemudian haknya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan bantuan saat kesulitan, dan dapat menyampaikan pendapat. Selanjutnya, ada juga kewajiban dan hak dalam kebersihan lingkungan. Kewajiban kita adalah membersihkan selokan, mencabuti rumput liar di sekitar rumah, membuang sampah di tempat sampah. Kemudian hak yang akan kita dapatkan ketika kita mengerjakan kewajiban tersebut adalah kita mendapatkan udara yang segar, tinggal di lingkungan yang asri, yang bersih, yang nyaman, ya. Itu merupakan hak yang kita dapatkan. Namun, jika kita tidak ingin atau tidak mau mengerjakan kewajiban kita juga tidak boleh menuntut hak kita. Kemudian berikutnya adalah kewajiban dan hak mengenai hewan piaraan. Nah, siapa yang punya hewan piaraan di sini di rumah? Nah, kewajibannya apa saja? Yang pertama adalah menyediakan kandang, membersihkan kandangnya, jangan lupa anak-anak, memandikan dan membersihkan hewan supaya hewannya terlihat bersih. Kemudian memberikan perlindungan kepada hewan tersebut, serta memberi makan dan merawatnya dengan baik. Sedangkan hak yang diperoleh adalah anak-anak bisa memilih jenis hewan piaraan sendiri. Kemudian ada pun kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita harus bersikap ramah, menyapa, menjenguk dan mendoakan jika tetangga sakit, serta menghormati tetangga. Dan apa yang kita dapat? Haknya adalah kita mendapat ketenangan karena kita bersikap rukun. Kemudian kita mendapat perlakuan yang baik dari tetangga kita dan mendapatkan bantuan dari tetangga kita jika kita membutuhkan. Yang pasti anak-anak kita harus selalu bersikap baik kepada tetangga kita karena tetangga merupakan saudara terdekat. Selanjutnya tentang bahasa Indonesia, permasalahan serta saran. Permasalahan yang ada contoh, Gilang bermain balok mainan di rumah tetangganya. Saran, sebaiknya selesai bermain, Gilang merapikan mainan yang telah dimainkan. Jangan lupa di kalimat saran itu terdapat kata sebaiknya ya. Masalah selanjutnya, kucing piaraan Vira berkeliaran di jalan. Kucing tersebut mengganggu pengguna jalan. Nah, penyelesaian masalahnya adalah Vira segera membawa kucing piaraannya masuk ke dalam rumah. Dan bisa juga anak-anak diberi saran agar Vira sebaiknya menjaga kucing piaraannya dengan baik. Seperti itu ya. Jadi dalam kalimat saran wajib ada kata sebaiknya, seharusnya atau hendaknya ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah SPDP. Kita akan belajar mengenai unsur-unsur rupa pada karya dekoratif. Nah, karya dekoratif adalah karya yang dibuat dengan teknik hias. Nah, sedangkan unsur-unsur karya dekoratif sendiri itu terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, dan warna. Gambar berikut merupakan contoh dari bentuk rumah dan bentuk bunga. Bentuk sendiri terdiri dari beberapa bidang anak-anak. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan pembuatan karya dekoratif berbentuk rumah. Tugas kalian adalah menggambar seperti yang ada di halaman tersebut ya. Siapkan alat media dan rancangan karyanya. Jangan lupa beri garis tepinya dulu, kemudian gambar sesuai rancangan dasar, dan jangan lupa diwarnai ya anak-anak, dan diberi hiasan agar terlihat indah dan bagus. Karena karya dekoratif itu menggunakan teknik hias, jadi anak-anak harus pintar menghiasnya ya. Pelajaran selanjutnya adalah materi PJOK. Nah, di sini kita akan belajar mengenai makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta terbebas dari bahan berbahaya. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang namanya makanan bergizi seimbang.
Nah, apa saja sih manfaatnya makanan bergizi? Yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Jika kalian makan makanan yang bergizi, pasti kalian akan tidak mudah sakit. Kemudian nomor 2, menjadikan tubuh sehat dan bugar. Ini harus dibarengi dengan olahraga anak-anak. Kemudian menjaga pertumbuhan dan perkembangan tubuh, apalagi kalian saat ini pada masa pertumbuhan dan perkembangan, jadi harus makan makanan yang bergizi. Keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Kalau makanan yang kalian makan bergizi seimbang, artinya tidak lebih banyak salah satu asupan. Kelima, menambah asupan energi dalam tubuh. Kalau makanan kalian bergizi seimbang, maka asupan dalam tubuh kalian akan maksimal dan kalian bisa menjalankan aktivitas dengan maksimal juga anak-anak. Nah, bagaimana sih cara memilih makanan yang bergizi? Yang pertama, mengandung gizi seimbang, yaitu meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin yang seimbang. Kedua, tidak mengandung pengawet, penyedap rasa, dan pewarna buatan. Biasanya, makanan yang mengandung pewarna buatan itu berwarna sangat mencolok anak-anak. Kemudian yang ketiga, makanan yang bersih dan sehat. Nah, kita harus memastikan anak-anak makanan yang kita makan adalah makanan yang bersih dan sehat, yang tidak membawa penyakit bagi kita. Yang keempat adalah tidak basi dan perhatikan kadaluarsa. Untuk mengecek makanan tersebut basi atau tidak bisa dari teksturnya atau rasanya. Kemudian untuk makanan yang berbungkus atau yang ada kemasannya, bisa kalian lihat tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan ya anak-anak. Yang kelima adalah makanan tertutup rapat dan tidak dihinggapi lalat. Nah, kenapa harus tertutup rapat? Karena nanti akan dihinggapi lalat, sedangkan lalat itu tempat hinggapnya di sampah dan dapat membawa penyakit. Oleh karena itu, anak-anak jangan sampai makan makanan yang dihinggapi lalat ya. Materi selanjutnya adalah MTK. Di sini kita akan berlatih untuk perkalian ya anak-anak. Ustadzah akan ulangi lagi yang sebelumnya kalian sudah pernah Ustadzah ajarkan pada kegiatan guling. Nah, kita akan belajar perkalian bersusun. Di sini 21 dikali 4. Jadi kita hitung bersusun ya anak-anak. 1 dikali 4 dulu, hasilnya ditaruh di bawahnya 4. 1 dikali 4 berapa anak-anak? Ya, 4 ya. Setelah 4 dikali 1, sekarang 4 dikali 2 anak-anak. 4 dikali 2 adalah 8, ditaruh di sebelahnya 4 ya. Jadi hasilnya adalah 21 dikali 4 adalah 84. Soal selanjutnya, perkalian dua bilangan puluhan dengan puluhan. Soalnya adalah 74 dikali dengan 52. Kita hitung bersusun ya anak-anak. Langkah pertama adalah 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Ditaruh di sini ya anak-anak. Selanjutnya 2 dikali 7. 2 dikali 7 adalah 14. Jadi 14 ditulis di sampingnya 8 anak-anak. Langkah selanjutnya adalah 5 dikali 4 anak-anak. 5 dikali 4 sama dengan 20. Karena ada dua angka yaitu 2 dan 0, harus yang kita tulis 0-nya anak-anak, sedangkan angka 2-nya kita simpan. Jadi yang ditulis adalah angka satuannya, 0-nya kita tulis di bawah angka 4, sedangkan angka 2-nya kita simpan ya anak-anak. Selanjutnya adalah 5 dikali 7. 5 dikali 7 adalah 35. Nah, karena punya simpanan 2, berarti 35 ditambah 2, ditambah simpanannya tadi, jadi 37. Jadi kita tulis 37 di sini ya. Nah, kemudian dijumlahkan ya anak-anak, hasilnya adalah 3848. Silakan anak-anak catat dan latihan di rumah ya. Contoh soal selanjutnya adalah mencari pasangan bilangan. Soal tipe 1, titik-titik dikali 5 sama dengan 20. Nah, kita mencari titik-titiknya dengan cara apa anak-anak? Dengan cara membagi 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Kalau begitu, isi dari titik-titiknya adalah angka 4 anak-anak. Jadi, pasangan bilangan perkaliannya adalah 4 dikali 5. Selanjutnya kita mencari pasangan bilangan untuk tipe soal nomor 2.
Nah, di sini 6 dikali titik-titik sama dengan hasilnya 48. Caranya sama seperti tadi anak-anak, 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Berarti bisa dijawab ya, di titik-titik itu hasilnya adalah 8. Jadi, pasangan bilangan untuk menghasilkan 48 adalah 6 dikali 8 anak-anak. Pada materi seperti ini, kalian wajib hafal perkalian anak-anak, harus di luar kepala perkaliannya. Kalau kalian sudah hafal perkalian, untuk pembagian kalian akan mudah. Jadi, wajib hafal perkalian ya. Sampai berjumpa lagi anak-anak di materi selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih anak solih-solihah, semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.